Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Adapun kajian kita pada hari yang berbahagia ini dengan judul Fungsi Al-Qur'an untuk kehidupan umat manusia. Hadirin kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan dengan tujuan dan manfaatnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa fungsi Al-Qur'an diturunkannya itu adalah 5. Yang pertama adalah sebagai petunjuk, yang kedua adalah sebagai penjelas, yang ketiga adalah sebagai pembeza antara hak dengan yang batil, yang keempat adalah sebagai obat, sedangkan yang kelimanya adalah sebagai rahmat untuk sekalian umat manusia. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah, para pendengar yang berbahagia, adapun yang pertama adalah fungsi Al-Quran itu adalah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk untuk umat manusia. Petunjuk apa yang harus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia? Diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu ingin baik, maka pakailah Al-Qur'an, maka pergunakanlah Al-Qur'an sebagai petunjuknya. Mau petunjuk apa yang kita gunakan? Mau petunjuk sebagai ekonomi, petunjuk tentang masalah pemerintahan, tentang masalah sosial, tentang masalah budaya, semuanya petunjuk Al-Quran itu ada untuk umat manusia selama manusia itu bisa membaca dan mempergunakan Al-Quran tersebut. Satu. Yang kedua, apa fungsi Al-Quran? Yang kedua adalah sebagai wabayyin, sebagai penjelas. Penjelasan tentang apa yang diminta oleh umat manusia itu ada semuanya di dalam Al-Quran. Wabayyin, keterangan adalah penjelasan yang mana yang diminta oleh manusia, semuanya ada di dalam Al-Quran. Contohnya penjelasan tentang masalah hidup berumah tangga, penjelasan tentang bermasyarakat, tentang masalah hak baik dan buruk, bahkan tentang masalah hukum. Semuanya ada di dalam Al-Quran selama kita bisa memanfaatkan yang namanya penjelasan ini. Sedangkan yang ketiga, bahwa fungsi Al-Quran itu adalah Al-Furqan, sebagai pembeza mana yang baik dan mana yang buruk, yang mana perintah Allah, yang mana larangan Allah, yang mana milik kita dan yang mana milik orang lain. Selama manusia bisa mempergunakan Al-Quran ini sebagai pembeza antara hak dengan batin, insya Allah manusia itu akan bisa diselamatkan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, selama manusia tidak bisa memanfaatkan Al-Quran ini sebagai pembeza antara dan baik, maka jangan harap kehidupan kita itu akan terselamatkan dunia dan akhirat. 3. Yang keempat, fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Yang keempat, fungsinya adalah sebagai obat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai obat dalam kehidupan umat manusia. Menurut Ibnu Sina, seorang ahli kedokteran Islam, dalam buku beliau yang terkenal dengan As-Sifah, kalau manusia ingin bahagia, kalau manusia ingin tentram hidupnya, kalau manusia ingin selamat, kalau manusia itu ingin normal, selalulah membaca ayat-ayat Allah, selalu mengamalkan apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran ini. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, adapun fungsi Al-Quran yang kelima yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai rahmat, sebagai kasih sayang dalam kehidupan umat manusia itu. Makanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sepotong hadis beliau, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum
Fa innal baila yaqra'ul Qur'an la yadkhulur rahma wal maghfirah walakinallahu ta'ala minas sayatin. Yang artinya, maka perbanyaklah membaca Al-Quran dalam rumah tangga kalian. Apabila rumah tangga tak pernah dibacakan Al-Quran, rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah takkan pernah masuk ke dalam rumah tangga seseorang, kecuali adalah perbuatan syaitan yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sekedar bahan pajangan, bukan sebagai mahar pernikahan, tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pelajari dan kita baca dan kita amalkan dalam kehidupan kita, insya Allah Al-Quran ini akan membawa barakah dan membawa kehidupan kita lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.